Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Ariana Channel. Dan untuk video kali ini kita akan bahas Bitcar Breeze. Dan akan selalu konsisten kita akan bahas Bitcar guys. Oke, buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys. Jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Oke, di sini kita kutip dari Coin Market Cap dan harga Bitcar itu mengalami koreksi lagi sekitar 3,71% di harga 0,010 rupiah. Dan untuk peringkat dari rankingnya itu sekitar 223 posisinya gitu ya. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer, kalau kita lihat dari market capnya itu ada sekitar 4,2 triliun. Dan untuk market cap secara keseluruhan itu ada sekitar 10,7 triliun. Dan untuk volume perdagangan per 24 jam itu ada 38 miliar rupiah. Dan mengalami penurunan sekitar 48,63% guys. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari charts per satu hari itu masih mengalami merah dan mungkin ini masih akan mengalami koreksi ya. Dan kalau kita lihat dari chartnya per 7 hari ya, oke, jadi mengalami koreksi yang sangat luar biasa guys. Jadi teman-teman semua tetap disclaimer dan selalu gunakan uang yang aman agar kalian nggak nangis di pojokan. Seperti biasa, kalau misalkan kita lihat dari marketnya si Bitcar itu ada di GT, KuCoin, dan MEXC, lalu ada Lbank, dan ada lagi di PancakeSwap guys. Oke, kita kutip dari dextool.io dan harga Bitcar Breeze itu mengalami penurunan jauh sekali guys. Di sini kita bisa lihat dari MACD RSI-nya itu masih di bawah garis 0 ya di sini. Dan kalau misalkan si RSI-nya ini nanti melewati garis 0 di sini ya, mengalami kenaikan, mungkin bisa terjadi seperti ini ya. Ini kan kelihatan ya kalau misalkan si RSI-nya itu akan menuju ke garis 0 gitu guys. Tapi kalau misalkan gak kuat dan dia mengalami pemantulan seperti ini, kemungkinan dalam beberapa hari ke depan si Bitcar ini masih akan mengalami koreksi ya. Tapi MACD RSI-nya itu mengalami kenaikan dan mungkin akan terjadi pantulan gitu ya. Namun kita juga nggak bisa memastikan. Di sini kita hanya melihat secara dasar aja, teknik dasar. Dan kalau kita lihat dari MA cross-nya itu masih akan mengalami penurunan guys. Karena kalau kita lihat dari candlenya ini ke candle bearish ya, menurut saya candle bearish karena di sini ada candle bullish dan disusul dengan candle bearish, lalu dia yang terakhir itu bearish dan garis yang warna hijau sama merah itu belum ada indikasi untuk terjadi persilangan ya. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan selalu hati-hati kalau kalian melihat chart ataupun market dari Bitcar Breeze ini guys. Kalau misalkan kalian yakin ya kalian bisa entry, tapi kalau misalkan kalian masih ragu dengan charge yang ada, kalian harus waspada gitu guys, daripada nanti sangkut terus. Jadi kalian pasti akan berpikir, waduh gimana nih nggak bisa TP kalau misalkan sangkut ya kan. Oke, kita akan lihat kabar berita dari Bitcar untuk hari ini ya. Mungkin sedikit telat ya kita update-nya karena ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan saya kurang fokus gitu guys, karena banyak sekali orang yang sedang mengadakan acara hajatan gitu ya. Jadi kita harus bantuin mereka dan mungkin kita skip dulu di sini. Jadi mohon maaf buat teman-teman semua, mudah-mudahan kabar ini bisa membantu teman-teman semua untuk disclaimer dan juga Dior guys. Nah, di sini kita bisa lihat dari Bitcar Community dan katanya paus memuat saat ini jangan lewatkan. Jadi saya melihat di sini ada sekitar beberapa transaksi sekitar 33.725 US dollar entry ya di sini karena warna hijau. Cuman yang membuat saya ragu ini apa FOMO atau memang benar ada gitu ya. Karena di sini nggak dikasih link yang mungkin bisa kita lihat untuk bukti transaksinya kapan. Nah, di sini yang buat saya ragu ya.
Nah, buat teman-teman semua, jika ada kabar seperti ini, kalian tetap harus riset dulu guys. Kalian cari dulu ini di daerah mana gitu ya. Kalau kita lihat dari gambarnya sih, ini biasanya di PancakeSwap ya, di apa, Pocoin, screenshotnya dari Pocoin. Tapi kita nggak tahu ini tanggal berapa, dan mudah-mudahan ini nggak fake ya kabarnya ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu, kalian bisa langsung cek aja, kalian cari manual di Pocoin ya, transaksinya apakah ada yang transaksi sebesar ini atau tidak gitu ya. Yang pasti kalian tetap harus riset secara mandiri guys, biar kalian juga nggak salah entry ya untuk momennya gitu. Tapi kalau menurut saya di sini kalian wait and see dulu, karena grafik dan chartnya itu juga udah menunjukkan akan terjadi penurunan dalam beberapa hari ke depan guys. Tapi gak menutup kemungkinan dalam waktu beberapa jam dia bisa ngepam lagi gitu ya. Oke, di sini ada kabar menarik dari Bitwell. Jadi pada tanggal 13 September si Bitger ini akan di listing di Bitwell gitu guys, pada jam 10 ya, untuk waktu UTC. Jadi kerjasama yang sangat luar biasa dari Bitwell dan juga si Bitger Bridge ini guys, dan dia akan dipasangkan dengan USDT. Oke, jadi kita tunggu aja di tanggal 13 September jam 10 UTC, Bitger akan terdaftar di Bitwell. Oke, di sini kita lihat dari Midas NFT dan Brand Bridge NFT presale resmi ditutup. Terima kasih banyak telah berpartisipasi. Jumlah kontribusi total sekitar 15,6 billion. Bridge dan staking pool sudah siap sekarang dengan hadiah APY sekitar 80% dalam token Midas. Mari bakar dan hasilkan. Jadi manfaat dari presale-nya ini lumayan bagus ya dari NFT Brand Bridge. Wow. Nah, kabar yang dari Bybit ya, dari Bybit, kami bukan pemenang Bybit official by vote atau vote test. Jadi di sini dikatakan lelucon hari ini pemenang dari vote itu kalau tidak salah itu namanya WY. Jadi WWY ya. Dekat dengan 18.000 pemenang dan pendukungnya itu sekitar berapa nih? 23.668 pendukung dan sekitar 24 juta suara. Jadi nggak masalah. Menurut saya dari Bitger Bridge nggak terdaftar dan nggak memenangkan voting di Bybit official. Kenapa? Karena Bitger Bridge ini sudah terdaftar di KuCoin, MEXC dan juga GAT dan Lbank. Jadi menurut saya dari keempat market exchange tersebut itu sudah mendukung si Bitger ini menuju ke masa depan gitu ya. Dan mudah-mudahan si Bitger Bridge ini bisa diterima di Binance tanpa voting gitu guys. Jadi buat teman-teman semua tetap gunakan uang yang aman agar kalian nggak nangis di pojokan guys. Oke, di sini kita lihat dari Bitger Bridge dengan pasangan USDT di KuCoin ya. Nah, chartnya kita lihat dari Dextool tadi sama, dan mudah-mudahan ini bisa bangkit lagi gitu guys. Kalau misalkan kita lihat dari chartnya ini kemungkinan ada kenaikan ya, di sini kita bisa lihat. Namun di sini masih menunjukkan bahwa dia di garis minus, di bawah garis nol ya. Garis nolnya itu kan di sini guys. Ya di sini di bagian ini guys, bentar. Nah, di bagian ini untuk garis nolnya. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer, kalau misalkan ini terjadi, kemungkinan masih akan panjang ya untuk kenaikannya. Karena dia di sini masih jauh sekali untuk garis nolnya, dan kemungkinan dia masih akan mengalami penurunan, guys. Dia akan mengalami penurunan, kemungkinan dia naik di sini dan mungkin stuck di sini, dan mungkin dia akan mengalami penurunan seperti ini. Dan jadi dalam beberapa hari ke depan kemungkinan si Bitger ini masih akan mengalami koreksi, guys. Tapi video ini hanya sekedar untuk informasi dan bukan ajakan untuk investasi. Jika kalian ingin berinvestasi, itu hak kalian dan itu datang dari kalian sendiri guys. Resiko tanggung sendiri. Dan mungkin cukup sekian untuk kabar berita dari Bitger Bridge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.